Namun ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang kalau kita fahami secara literal seakan-akan menunjukkan bahwa sholat id itu fardu ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan suara buku yang berbahagia, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan dari Ustadz Sunnah. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu gak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada gak sholat id? Masak tat, gak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan. Dari cuplikan barusan, Ustadz ini mengatakan bahwa sholat id itu fardu ain. Jadi wajib bagi setiap individu orang Islam yang sudah akil balik. Sampai-sampai mengatakan orang haid pun juga wajib dan lebih wajib daripada sholat yang 5 waktu. Ini kan aneh bin ajaib. Langsung saja, bagaimana sebenarnya hukum sholat id menurut ulama? Dalam kitab Al-Muhaddab ada bab khusus tentang sholat id. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatil idaini, bab akan menjelaskan tentang sholat hari raya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholatul idaini sunnatun. Sholat id 2 itu hukumnya sunnah. Wa qala Abu Sa'id al-Istukhri hiya fardun 'alal kifayah. Tapi menurut Imam Abu Sa'id al-Istukhri hukumnya fardun kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah kewajiban atas semua umat Islam, namun ketika dilakukan oleh sebagian saja, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Yang meninggalkan tidak terkena dosa. Kalau fardu ain, maka setiap individu harus melaksanakan. Wal madhab al-awwalu lima rawa Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Al-madhab menurut beliau ini adalah pendapat yang pertama, yaitu hukumnya sunnah. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Talhah ibn Ubaidillah yang mana beliau mengatakan anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu 'anil islami, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'ala ibadihi. Islam itu salat 5 waktu yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Faqala hal alayya ghairuha. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, apakah ada yang lain? Qala la illa an tatawwa. Jawab baginda Nabi, tidak, kecuali engkau ingin melaksanakan sholat sunnah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti komentar dari Imam An-Nawawi selaku komentator kitab Muhaddab. Dalam majmu'nya beliau mengatakan hadis Talhah rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis Talhah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa sabaqa bayanuhu wa dabtu al-fadhihi wa ma'nahu fi awwali kitabis shalah. Dan penjelasan tentang maksud dari hadis ini telah lewat dalam awal-awal kitab menjelaskan tentang sholat. Wa ajma'ah al-muslimuna ala anna sholatal idi masyru'atun. Dan sudah menjadi kesepakatan umat Islam atau ulama bahwasanya sholat id itu disyariatkan. Wa ala annaha laysat fardhu ainin. Dan sholat id itu bukan merupakan fardhu ain. Ini sudah menjadi ijma'. Jadi bisa kita tarik bahwa Ustadz Sunnah ini telah menabrak
ijma' kesepakatan ulama atau umat Islam tentang masalah hukum sholat id. Kenapa kok seperti itu? Karena memang Ustadz Sunnah ini terlalu pede berbicara tentang hukum langsung kepada hadis atau Al-Quran, sebagaimana jargon dari mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis melalui pikiran masing-masing. Ini kan dampak buruk dari mutu mereka. Namun ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang kalau kita fahami secara literals seakan-akan menunjukkan bahwa sholat id itu fardu ain. Kita lanjutkan. Wa jamaahirul ulama'i minas salafi wal khalafi anna sholatal id sunnatun la fardu kifayatin. Mayoritas ulama baik salaf ataupun khalaf mengatakan bahwa sholat id itu hukumnya sunnah, bukan fardu kifayah, apalagi fardu ain. Wa amma qaulu Syafi'i fil Mukhtasar, adapun ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Mukhtasar yang berupa man wajaba alaihi hudurul jumu'ati wajaba alaihi hudurul idaini. Barang siapa yang terkena hukum kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, maka atas dia wajib untuk melaksanakan sholat id. Nah, secara zahir kalau kita pahami, berarti bagi orang laki-laki yang sudah memenuhi syarat kewajiban sholat Jumat itu wajib untuk melaksanakan sholat id. Kita tahu sholat Jumat adalah fardu ain. Seakan-akan sholat id juga fardu ain bagi orang tersebut. Namun apakah demikian? Kita ikuti pemaparan dari para ulama. Faqala ashabuna hadza laisa ala zahirihi. Ashab kita, yaitu ulama yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini tidak bisa kita fahami secara zahir. Fa inna zahirahu annal wa'ida fardu ainin ala kulli man talzamhu al-jumu'at. Karena secara zahir ungkapan Imam Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa sholat id itu hukumnya wajib fardu ain bagi setiap orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Wa hadza khilafu ijma'il musliminah. Dan pemahaman seperti ini menyalahi ijma' umat Islam. Fayata'ayyanu ta'wiluhu, maka harus ditakwil ungkapan beliau ini. Qala Abu Ishaq mengatakan maksud daripada ungkapan Imam Asy-Syafi'i adalah man lazimathul jumu'atu hatsman lazimahu nadban wa ikhtiyaran. Barang siapa yang terkena hukum wajib melaksanakan Jumat, maka baginya sholat id adalah sunnah. Dan ya tentu sunnah boleh dilakukan, boleh ditinggal. Wa qala al-Istukhri maknahu man lazimathu al-jumu'atu fardhon lazimahu al-idu kifayatan. Kalau menurut Imam al-Istukhri, maksud dari Imam Asy-Syafi'i adalah barang siapa yang terkena kewajiban sholat Jumat, maka baginya sholat id merupakan fardu kifayah, bukan fardu ain. Qala ashabuna wa muradu Syafi'i annal idah yata'aqqadu fi haqqi man talzamu al-jumu'ah. Ashab kita mengatakan bahwa maksud dari ucapan Imam Asy-Syafi'i adalah sholat id itu menjadi sunnah muakkad bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Jadi bagi orang-orang yang kena kewajiban ini, sholat id hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu penjelasan tentang ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang secara zahir kayak mengatakan sholat Jumat hukumnya fardu ain, tapi tidak demikian.
Far'un fi madzahibil ulama'i fi sholatil id. Cabangan tentang pendapat para ulama terkait hukum sholat id. Qad zakarna annaha sunnatun mu'akkadatun indana. Telah kami sampaikan, katanya Imam An-Nawawi, bahwa menurut kita ulama Syafi'iyah, sholat id itu hukumnya sunnah mu'akkad. Wa bihi qala Malikun wa Abu Hanifah. Dan demikian pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah, wa Dawud wa jamaahirul ulama'i, dan Imam Dawud Al-Dhakhiri dan kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akkad, sama persis dengan madhab kita. Wa qala ba'du ashabi Hanifah fardu kifayatin. Sedangkan madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sholat id itu hukumnya fardu kifayah. Wa an Ahmad riwayatani kal madhabaini. Untuk kalangan madhab Hanabilah sendiri, Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mana beliau ini diakui oleh kaum Salafi Wahabi adalah madhab mereka. Imam Ahmad ibn Hanbal memiliki dua riwayat tentang masalah hukum sholat id. Riwayat itu sama persis dengan yang sudah disebutkan, yaitu ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi kesimpulannya, sholat id itu hukumnya bukan fardu ain, tapi ulama masih khilaf. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Terus bagaimana tentang masalah hadis yang diterjemahkan oleh Ustaz tadi, yaitu hadis Ummu Atiyah? Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya karena cukup kompleks pembahasannya, di mana di sana masih ada orang perempuan. Orang perempuan itu ada beberapa macam, ada yang sudah gede, ada yang masih muda, ada yang tua renta, dan mereka ada yang haid, ada yang tidak. Ini dikatakan masuk masjid, bahaya juga, apalagi mengatakan fardu untuk melakukan sholat id. Insyaallah semoga Allah takdirkan, dan semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.